Dipimpin oleh Pak Rizky sebagai CEO kita. CEO sedang bingung dan merekrut kita untuk mencoba membantu menyelesaikan masalah. Oke, kasusnya ini coba lihat ya, revenue bulanannya segini. Ini konteksnya perusahaan education technology ya, punya algoritma keren gitu ya. Algoritmanya udah keren, ya revenue bulanannya segini. CAC itu istilah-istilah yang Bapak Ibu perlu searching ya, tapi CAC itu adalah Customer Acquisition Cost. Jadi berapa banyak biaya yang dihabiskan untuk mendapatkan satu konsumen. 125.000 rupiah per user. Biasanya dipakai untuk biaya pemasaran, bonus, dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut ke bawah, Pak. Karyawannya ada 85 orang, turnovernya 18%, ya oke lah gitu. Satisfaction-nya 7,8, ya oke juga lah. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah ya. Cukup lah. Dengan karyawan 85, kepuasannya ada 7,78%, ya oke. Next, kita tantangan utamanya apa Pak di bawah itu? Dilemanya adalah engagement rate-nya naik 220% karena pakai algoritma AI. Algoritma AI untuk di pembelajaran misalnya recommendation system, benar ya? Tapi anak-anak udah belajar, mahasiswa udah belajar di education-nya itu, di education teknologinya, di platformnya. Tapi hasil belajarnya tetap aja 63. Maka mau gimana? Itu ya, kita ini pilihannya ini. Silakan Bapak Ibu berikan pendapat melalui chat atau ngobrol aja langsung. Pilih mana? Engagement rate-nya naik, tapi hasilnya nilainya jelek. Tetap lah. Investornya happy dong, tapi guru dan orang tua ya khawatir kok. Ini gitu. Maka apa yang mau kita lakukan? Kalau saya sih fokus ke gamification ya, Pak. Gamification-nya dinaikin ya, Iya, enhancement karena ya. di situ ditulisnya sih engagementnya tetap tapi learningnya naik ya. Kalau dari saya, Oke. tapi nggak tahu dari yang lain. Ya, oke. Yang lain gimana? Rinaldi, silakan, Pak Rinaldi. Kalau menurut saya better hybrid algorithm sih Pak. Hybrid ya. Ya, karena kan secara engagement rate-nya naik nih, tapi Hmm, orang tuanya kan mereka nggak satisfied ya gitu. hmm, Sedangkan sebenarnya saya nggak tahu engagement rate itu kan berarti dari segi user which is adalah siswanya gitu kan Pak. ya. Siswanya oke, tapi si si eh, orang tuanya nggak oke ataupun gurunya nggak oke gitu ya. I think lebih better kalau misalnya kita bikin hybrid, toh dengan adanya AI algorithm cukup membantu engagement rate-nya ya gitu Pak. Hmm, ya. Pak Rizky, sudah ada dua pendapat dari manajer senior kita. Pak Rizky pilih yang mana nih? Eh, karena saya juga basicnya di pendidikan sebenarnya Pak. Iya, Sebelumnya saya di UPI sebelumnya. iya. Sebenarnya kalau misalnya untuk online itu karena nggak tatap muka ya sebenarnya sih kalau gamifikasi lebih bagus menurut saya ya. Jadi yang mana? Kalau saya tadi yang Gamification pendapat ya? dari Kak Ajeng yang gamifikasi sih. Oh gitu. Hmm, ya Pak Rinaldi sih ikhlas tampaknya. Gimana Pak Rinaldi? No worries Pak, decision is in your hand. Kita coba dulu yang D kali ya. Ya. Oke, coba dulu boleh. Gimana? Oke ini udah. And then Udah? Ini kenapa macet atau gimana nih? not sure sebentar Pak. Hmm. Oh ini ada di bawahnya ternyata. Oke tadi. Oke. Oke, ya, ya, ya. Setelah kita combine gamification, tim desainer mengusulkan beberapa mechanics. Mau yang mana, Pak? Mau story driven, social competition, atau achievement, Pak? Gitu.
Mulai kerasa tegangannya Pak Rizky. Masih belum sih Pak. Karena ini emang juga Ya, kebetulan emang bahasan saya Pak waktu di UPI Pak. iya ya. Verifikasi Tuh. dalam pembelajaran. Jadi mau pilih mana nih? Cuma saya belum tahu kalau di dalam di bisnis ini saya nggak tahu Pak. Kalau misalkan kalau saya kan karena lebih ke kelas ya waktu dulu mah ya bukan ke bisnis sih Pak. Jadi belum tahu. Ya Hmm. kita coba-coba aja mungkin barangkali Kak Rinaldi ada tanggapan. Kalau menurut saya sih better story driven ya. Karena apa? Karena kalau misalkan story driven itu kan orang-orang cukup mostly human itu kan di orang manusia setiap manusia kan kalau misalkan dia dikasih tahu tentang sesuatu dan cukup detail itu bisa it helps them a lot untuk realize terkait dengan mereka punya achievement sejauh apa gitu ya. Paling dari saya sih story driven. Tapi lumayan mahal ya 1,2 M. Itu udah bisnis tuh Pak. Iya. I think Iya, kalau bisnis scalable oke lah. ya sih agak oke kita coba story driven atau mungkin Iya. Pak Pak Immanuel. Emmanuel dari China Hmm. ini. Kalau apa Halo, suara saya masuk ya? terdengar Pak ya? Oke. Kalau saya sih lebihnya lihatnya sih harusnya sih social competition. Alasannya sederhana. Karena kan sebenarnya kita kejar itu pertama capaian nilai. Karena tadi kan nilai siswanya cuma 60-an. Nah, kita kan berusaha gimana siswa memahami setiap pelajaran, kemudian bisa meningkatkan nilai dia. Nah, saya pikir sih lebih ke latihan soalnya harus diperbanyak gitu. Caranya salah satunya mungkin kalau ada social competition mereka bisa eh, gimana ya boleh dibilang berusaha untuk belajar kejarnya lewat kompetisi-kompetisi itu. Dan kalau lihat harganya juga mungkin ini yang termasuk mid range yang nggak terlalu mahal ya kalau itu sih itu. Hmm. Oke, tolong wis better tadi. Jadi lebih lebih ningkatinnya lebih ningkatin kompetitifnya ya biar orang-orang bilang apa pada kalau misalnya kalau di les kayaknya kalau misalnya anak lebih lebih suka yang shortcut sih kalau misalnya dia terlalu sulit atau gadget kayaknya ada lagi mungkin yang lain. Hmm, mungkin kita coba B kali ya yang lumayan kos kali. Let's see, terus yang ketiga Jadi pilih yang mana tadi? yang tadi jadinya yang ini Pak yang RPG Pak yang 1,2 M Pak Oh gitu. Oke. biar mungkin anak-anak tahu path mereka harusnya kemana belajarnya jadi mereka nggak 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 stuck di situ itu Mhm. mungkin Pak menurut saya kayak yang ketiganya feedbacknya ke teachernya mungkin eh yang mengatakan seriously feedbacknya anak-anaknya nggak jadi serius gara-gara nge-tweetnya itu jadi kayak game aja jadi nggak bagaimana kira-kira padahal buat mereka padahal ya buat teachernya customize gaming buat customize gaming teacher controls balance Pak Immanuel Kak Rinaldi tes apa tadi satu itu Pak Ayo, siapa nih rekan-rekan? Coba dibantu yang ini. Ternyata anak-anak jadinya nggak serius jadinya. Pelanggannya nggak serius nih. Using
Kata Kak Immanuel sama Kak Edwin C di katanya. C ya. Dia psikologis expert, ada refine mekanik desain dengan psikolog. Oke, mungkin. Ya, boleh. Oh, ada Ada juga yang A ini. kata Kak Wilson. Feature dashboard, ada customize. Gimana? Ada yang lain? Kata Kak Kristi juga C. Oke, kita coba ke C ya. Oke. Oke, scaling challenge. Berbagai studi menentukan hasil keputusan scaling. Oke. Internasional, lokalisasi konten regional, corporate partnership, B2B, sama AI enhancement. Hmm. Cukup cukup luas, ada yang terlalu luas banget, ada yang main aman, kita main B2B aja, sama AI enhancement mungkin nggak ranahnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu masih masih blank kalau AI, masih banyak yang harus di explore Hmm. pilihannya buat scaling. Gimana? Rekan-rekan ada pandangan? B dulu biar tambahin revenue Oh iya. tambahin manual. Ya udah pasti ya 4 miliar per bulan ya. Ya, itu udah pasti. Oke, kita main aman dulu deh, jangan terlalu luas dulu kita. Oke, kita lanjut. Ini ke 5 terakhir. Akuisisi offer. Ditawari di 850 miliar, revenue-nya 4,2 per bulan, learning outcome-nya hmm, naik ya. Tadi tadi tuh enggak ya, tadi tuh masih sama ya 72 ya tetap ya. Learning outcome-nya. NPS-nya nambah 35. Diterima akuisisinya. Terus yang keduanya strategic partnership berarti join. Yang ketiganya ditolak. Ke keempatnya partial X. Partial X itu gimana ya Pak? Yang mana? Partial exit ya. Kalau D itu sama sama C bedanya apa ya? Atau kayak saham gitu kurang lebih. Iya. Tim warranty perubahan investigasi 35 step. Hmm, Reject rest to series C, valuasinya jadi 1,2 T. Oh, kata Kak Edwin C, dia melihat evaluasi, kata Kak Immanuel masih perusahaan baru jadi B aja. Mm-mm. Terus ada Kak Rinaldi juga diterima ya posisinya. Akuisisi Rinaldi ya. Ajeng tadi C melihatnya. Karena AI investment itu cocok untuk tadi yang sebelumnya gamification. Pak. Mm-mm. Hmm, ini kayaknya yang sulit di sini kayaknya Pak. Kayaknya paling sulit kayaknya di sini di akhir nih. Ngelihat ngelihat kalau akuisisi itu banyak-banyak yang bermasalah ya menurut saya, entah sih, saya ngelihatnya di telco, bagian telco itu kayak misalnya Indosat, IOH itu Mm-mm. cukup bermasalah akuisisinya walaupun naik, tapi secara revenue-nya mereka sebenarnya masih masih jelek Mm-mm. di Indosat itu, di karena telco kali ya, karena telco kan dia udah harus berubah sih. Kalau di pendidikan hmm, lumayan keringat dinginnya jadinya, lumayan keringat dingin di terakhir. Oke, perusahaan baru mungkin kayak Immanuel kita coba yang joint venture aja kali. Oke.
Bismillah. Oke. Hasilnya adalah 100 poin. Heeh. Terus your petnya dari pilihannya. Kondisi awal. Ini naiknya mana ya Pak? Kelihatannya Pak. Oh ini kondisi awal akhir. Oke. Kondisi awal finansialnya revenue 2,8 naik jadi ke 5,8. Terima kasih teman-teman. Runway-nya jadi naik juga. Burn rate-nya juga ini berarti positif atau gimana Pak kalau burn rate kayak gini Pak? Kalau burn rate-nya meningkat, Tinggi. apa artinya ya? Kalau burn rate meningkat itu, Yang dibuang kan Pak. iya, Burn-nya meningkat besar. ya nggak apa-apa Meningkat asal pesat ya. asal naik juga yang lain kan gitu ya. Oke. Churn-nya naik berarti ke 10% per bulan dari yang Mm-mm. saya tadi 11 finansialnya. Terus performance-nya juga naik dari 62 jadi 120 teman-teman. Terima kasih semuanya. NPS-nya juga naik. DAU. DAU itu apa ya Pak? DAU. Daily active user Pak, pengguna yang pakai terus. Halo, terdengar Gimana? Pak Gimana? suaranya? Sorry. Iya, terdengar. Terus. DAO itu pengguna pengguna daily active users. Oh, ada active user. Daily Oke, active tadinya dia users jadi. meningkat ya. Ya, daily active user meningkat. Cuman nilainya masih kecil di 68 learningnya. Hanya Mhm. naik ke 5%. Ya, kira-kira masalahnya di mana nih menurut rekan-rekan? Masalah di gamifikasinya atau di strategi gamifikasinya? Nah, dalam bisnis kan yang pasti kita mau naikin semua kan gitu ya. Gitu. Yang burn rate-nya tadi ya kalau bisa dikecilin ya bagus, tapi kalau enggak juga yang penting revenue-nya meningkat dan yang lain-lainnya juga bagus ya enggak apa-apa gitu ya. Yang paling menyenangkan itu kan ini active users-nya meningkat banyak sekali ya. Satu-satunya masalah kita learning-nya ini nilainya masih segini ya. Hmm. Jadi penasaran lagi. Bapak Ibu ada yang penasaran? Gak usah penasaran ya, perusahaan Pak Rizky juga ya. Yang penting bisnisnya udah naik pada fininya, Pak. Iya, udah pada naik revenue-nya. Ya, Oke. ya udah bisa nutup burn rate ya bener ya. Sebelumnya kan nggak bisa ya. Oke. Oh, Sekarang udah 28. bisa nutup gitu, udah bagus. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Burn rate itu adalah uang yang dihabiskan ya. Uang cash yang dihabiskan per bulan untuk menjalankan bisnis. Itu burn rate ya. Ya, bagus trennya. Active users, daily users naik, pemilik tenang. Iya, bener ya. Tenang banget ya perusahaannya. Udah happy udah ini. Eh, Gimana kalau Om, kita lanjutin lagi? Kondisinya sudah seperti ini. Sekarang saya mau nanya, mau go internasional, terus saya kasih kondisi ya, muncul pesaing. Maunya go internasional untuk bersaing dengan pesaing yang lebih canggih ini datang dari luar nih pesaingnya. Atau lebih bagus buka di negara lain, cabang. Pilih mana kira-kira? Bertahan di sini, lalu tingkatkan kapabilitas semua gamification-nya dibuat lebih keren untuk bisa bersaing dengan pendatang baru nih yang lebih keren. Atau lebih bagus buka market baru di Vietnam, di Thailand, di mana gitu. sih. Betul.
karena marketnya barunya. Burnetnya lebih tinggi. Hmm. Tapi kan kalau revenue-nya udah tinggi juga kan tadi revenue lebih lebih tinggi kan. Kalau misalnya dia internasional. Ya, Ini ngobrol sama Pak Iman Pak, sorry Pak. oh ya. Ini di chat sama Pak Iman. Pak Iman bilang kalau buka cabang otomatis burnetnya tinggi karena market baru. Iya. Menurut Pak Rinaldi, stay dulu Pak sambil fokus to scale up di negara sendiri, while at the same time looking for strategic partnership untuk buka di luar. Jadi nunggu apa namanya? Nunggu partner dulu berarti ya Pak Rinaldi. Mm-mm. Terus ke kata Kamaria, buka cabang kurang strategis karena menurut beliau. Mm-mm. Pak Immanuel sepakat sama Pak Rinaldi. Lalu Kak Revalina, kalau go internasional masih perlu banyak penyesuaian dengan negara baru. Jadi belum tentu gamifikasinya berarti berhasil berarti ya, kurang lebih seperti itu. Mm-mm. Cuma ini pendatang barunya kan lebih keren. Ini ntar lagi active usersnya pada pindah ke sana nanti. Kecuali kita inovasi lagi ya. Investasi inovasi burn rate lagi naik lagi. Ya R&D ya. Ya begitulah Bapak Ibu. Kalau kita belajar digital bisnis fundamental ya outputnya ya seperti diskusinya udah begini. Ya inovasi kemasan. Thank you so much Pak Rizky. Ya, saya Pak. Mulai kerasa Pak ya anunya ya. Rasa-rasa keputusan bisnisnya itu agak-agak gimana Iya gitu ya. Pak. Kerasa hari Seninnya Pak jadinya Pak. Gitu ya. Iya, iya, iya. Hmm. Oke. Eh, terima kasih udah bersama bersama memimpin rekan-rekan lainnya. Saya kasih hadiah lagi deh. Saya kasih hadiah lagi, Bapak Ibu. Ini mainannya bisa dipakai at anytime ya. Tuh, saya kasih hadiah. Enjoy aja. Itu untuk topik 1 sampai 5. Itu yang saya kasih barusan ini ya. Ada topik 1 sampai 5. Next, saya berikan yang lain lagi di kelas berikutnya. Happy dengan latihan otaknya, Bapak Ibu? Agak panas ya. Kok udah malam kok dipanasin lagi ya. Selamat malam Pak Sabar. Selamat malam, Bapak. Izin izin Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan. Eh, Mengenai forum yang video itu Pak Sabar. Iya, iya. Itu kalau misalnya saya upload itu cuma link berupa link YouTube-nya saja, itu tidak masalah ya Pak? Ya, cukup linknya saja, Pak. Berarti tidak perlu diikuti dengan kalimat-kalimat pengikut Oh, Pak. enggak usah. Oh Cukup baik Pak kalimatnya Sabar. saja. Oh siap. Baik Pak, terima kasih banyak Pak arahannya Ya, Pak. cukup linknya. Hati-hati aja dengan kalau kita ngambil portrait itu YouTube mendeteksi sebagai shorts. Nah, shorts itu nggak bisa didetect by system. Pasti ditolak terus. Maka buat landscape aja. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, eh, saya lanjut lagi ya. Kita tadi udah bicara dan udah ngelihat langsung nih secara praktis ya. Wow, ternyata lapangannya segitu ketat juga ini. Ngomongnya sih enak ini digital bisnis, apa analisis gitu. Nah, suruh ngambil keputusan. Nah, lo gitu mulai mulai bingung itu. Jadi analisisnya harus hati-hati banget gitu ya. Dan sekarang kita lihat nih ya. Ya, secara teori sih kita memang perlu. Tadi kita lihat Kodak ya. Kalau dia nggak maju ya mundur beneran gitu. Sehingga susah sekali mengambil keputusannya. Tapi kalau kita jadi manajer Kodak pada waktu itu ya memang sulit juga loh. Tadi saya seperti ngambil keputusan itu gitu ya. Sekarang sih saya enak sebagai dosen, anu ya, ngerasanin dia gitu. Coba saya mimpin, saya juga mumet kayaknya itu. Nah, perusahaan gagal itu memang dalam bisnis suka diomongin lah gitu ya. Tapi coba mimpin itu susah juga pengambilan keputusannya ya. Nah, tapi yang kita pelajari dari Kodak, kita berterima kasih juga kepada Kodak ya, bahwa Kodak menunjukkan pada kita tanpa adanya perubahan, memang jadinya akan mengalami kesulitan, bahkan bisa kehilangan pasar gitu ya. Nah, di era digital, peluang bisnis itu memang nggak cuma soal jualan online aja, enggak loh. Tapi soal gimana kita mendesain value yang beda dari kompetitor. Mainannya ada di sana. Contohnya, di slide ini misalnya kita
Nanti di lecture notes juga ada tentang discovery group dengan program vitality and active rewards-nya. Gampangnya mereka bikin program kesehatan yang nyambung sama IoT, misalnya jam tangan pintar, tracker langkah, dan lain sebagainya. Ada gamification-nya, aktivitas sehat, kita dikasih poin, badge, reward, dan sebagainya. Jadi orang nggak cuma beli produk asuransi atau layanan kesehatan, mereka juga main game hidup sehat gitu ya oleh si Discovery Group ya. Kalau jalan kaki dapat poin, olahraga rutin dapat reward. Nanti poinnya bisa ditukar dengan benefit tertentu. Nah, ini yang disebut dengan value proposition yang unik. Jadi kalau kita digitalisasi, jangan berpikir cuman semuanya dilakukan digital. Enggak, tapi pikirkan lagi apa value yang bisa ditambahkan untuk bisnis kalau ini dilakukan gitu ya. Supaya kita punya value proposition yang nggak mudah ditiru ya oleh perusahaan lain. Apalagi kalau hanya main harga aja. Oh, jadinya lebih murah karena digital. Ya nggak bisa gitu. Gitu. Kita di BINUS juga harus terus menemukan cara bagaimana supaya membuat BINUS online itu menjadi pilihan bukan karena online saja atau karena murah saja. Karena kalau online dan murah, perusahaan lain, sekolah-sekolah lain banyak kan? Nah, tapi apa nih yang dirasakan oleh mahasiswa online yang susah ditiru oleh eh, universitas lain gitu? Ya. Ada yang punya ide itu susah juga menjawab itu. Bapak Ibu datang kan ke kampus kuliah karena apa? Kuliah fleksibel, karir meningkat. Ya, di universitas lain juga bisa kok menyediakan fleksibilitas. Biaya yang sama bisa kok. Gitu. Tapi apa keunggulan lainnya selain itu? Nah, sama halnya dengan bisnis kita masing-masing, ya tentu harus juga punya value proposition yang lain gitu ya. Nah, mereka harus bisa menyusun teknologinya seperti ini, datanya seperti ini, perilakunya seperti ini, pelanggannya, desain pelanggannya seperti apa maunya, desain pengalamannya gitu ya. Nah, sekarang kita coba kaitkan dengan path to purchase kepada langkah perjalanan konsumen dari belum kenal sampai jadi pelanggan setia. Ini kita satu framework yang diperkenalkan ke kita. Biasanya pelanggan itu tahu dulu kebutuhannya itu apa dan mulai kenal perusahaan kita itu sebagai pemberi kebutuhannya, awareness. Kalau konsumen udah sadar punya kebutuhan, kenal sebuah brand, baik melalui media sosial, iklan, dan lain sebagainya, mereka kemudian bisa mencari informasi, baca review, biasanya gitu kan, lihat dulu, baca review, mulai bandingin harga, lalu nonton review atau unboxing dan lain sebagainya. Setelah itu evaluasi, dievaluasi harganya gimana, lalu pilih-pilih alternatif. Nah, setelah itu beli, purchase. Pengalaman ini harus benar-benar dijaga, Bapak Ibu. Pengalaman tersulit itu biasanya di mana? Dan akhirnya membuat orang nggak mau beli. Ya biasanya mau check out susah. Nah, berarti harus diperbaiki nih. Sistem check outnya jangan terlalu ruwet gitu. Supaya purchase-nya mudah gitu ya. Ternyata purchase-nya harus pakai bank tertentu saja. Ada halangan. Ya dia bisa pindah. Semua itu terjadi dalam 1 detik, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa, beberapa dari kita kan bekerja di perusahaan Tokopedia ya, di Gojek. 1 detik itu crash saja mobile app-nya itu berapa banyak kerugian itu. Potensi kerugian. Karena begitu crash, nggak bisa buka. Maaf, ada gangguan di rumah Tokped gitu. Udah orang pindah ke yang oren gitu. Udah beli di oren dia langsung. Gitu. Nah, jadi harus dijaga baik-baik ya. Bukan hanya sampai di pembelian, tetapi setelah beli, apakah mereka mau kasih review, apakah repeat lagi ordernya, atau malah merekomendasikan ke orang lain gitu. Nah, itu harus dijaga baik-baik semuanya. Nah, di dunia ini hanya satu hal yang kritikal ya. Bukan hanya satu, tapi ada satu hal yang kritikal, namanya itu strategic agility. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik bahwa kemampuan perusahaan untuk cepat membaca perubahan perilaku konsumen itu sangat penting. Dan perusahaan itu cepat dalam melakukan ide baru itu juga sangat penting. Cepat juga pivot, berubah ya. Kalau strategi lama udah kurang relevan, jadi bukan hanya soal bikin website saja, enggak. Bikin aplikasi, enggak. Tapi soal ngerti di titik mana konsumen itu lagi mikir.
dan ngerti di channel mana mereka ini lagi aktif, di awareness-nya di channel mana, research-nya mereka di channel mana. Dan mereka juga hadir di perusahaan itu harus hadir di momen yang tepat gitu ya. Dengan pesan dan penawarannya itu juga harus pas sesuai dengan waktu. Nah, di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bedah lebih dalam bagaimana cara melihat peluang pasar digital dan bagaimana merancang model bisnis yang scalable gitu ya. Dan gimana menghubungkan semuanya menjadi strategi bisnis digital yang utuh. Itulah yang akan kita pelajari dalam 15 dalam 5 pertemuan topik 1 sampai topik 5. Yang pasti digitalisasi itu telah berhasil membuat inovasi model bisnis digital itu terjelaskan dengan baik ya. Ini ada email saya terima sebentar. Dari Pak Wilson. Oh enggak Pak Wilson, ini dari 5 topik Pak. Kita membahas 5 topik ya. Pak Wilson ada di sini? Eh, Topiknya ada 5 ya. Tadi saya satukan semua jadi satu slide ini ya. Sudah jelas Pak Wilson? Halo Pak. Oh, Ya, maksudnya membahas 5 topik maksudnya Pak. ya, 5 topik. Oh iya maksudnya Ya, Pak, sabar. iya, ya. Nah, Aku jadi ini untuk iseng ini Pak, iseng ngetes nge-chat email ini. ya. Cuma ngetes. Oh ya, oke. Hmm. Ya, ya sudah saya terima ya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, tadi kita lihat ya, ini perlu harus dijaga semua nih dalam pasar digital. Semua langkah konsumen untuk bisa belanja itu harus dijaga baik-baik. Lalu dilindungi sampai mereka mendapatkan kepuasan yang maksimal. Dengan digital bisnis, kita juga bisa melihat banyak sekali platform yang harus dijaga ya. Marketplace dan banyaklah model-model bisnis yang lainnya juga yang kita nggak pernah kepikiran. Misalnya Airbnb kan nggak pernah punya rumah dia, tapi dia punya satu Airbnb di Bogor, satu di Jakarta, dan lain-lain. Itu kan sesuatu yang bisa terjadi hanya dengan digitalisasi. Grab juga nggak punya aset fisik pada waktu itu. Sekarang beberapa mobil itu sudah menjadi milik perusahaan ya. Tapi dulunya kan enggak. Uber juga begitu. Platform marketplace kita kan nggak pernah kepikiran kalau ada seperti ini. Tetapi dengan adanya digitalisasi, Amazon misalnya, eBay, Alibaba, itu semuanya menghubungkan kita semua secara global. Social media platform, subscription, itu semua model-model bisnis yang baru yang kita nggak pernah kepikiran sebelumnya. Saya pikir itu Bapak Ibu yang kita pelajari dari chapter-chapter dalam lecture note 1 sampai lecture notes 5. Setelah kita melihat peluang, tentu kita mulai menentukan ya. Ini infrastruktur, ini lecture notes 4, topik 4 ya. Topik 4 itu kita mulai menentukan. Kalau kita mau melakukan seperti ini, model bisnisnya misalnya mau menjadi subscription model, maka platform kita itu apa aja, hardware-nya apa, network-nya apa, application-nya apa. Kita sebagai seorang pemimpin bisnis, bukan jurusan IT misalnya, ini perlu tahu karena kita yang mengarahkan bisnis kita mau kemana gitu ya. Nanti berkoordinasi dengan tim data science, tim tim developer, software engineer gitu untuk bisa menentukan apa yang lebih relevan dengan kita. Oke? Nah, contohnya kita pakai di desktop, kemudian pindah ke platform mobile. Itu jangan diserahin kepada tim IT saja untuk memberikan ide itu karena kita yang mengerti pasar juga, maka kita turut mengambil keputusan dalam hal ini. Itu ya rekan-rekan ya. Nah, untuk menganalisis lingkungan, ya seperti biasa kita melakukan makronya gimana, mikronya gimana, dan ada satu tahapan atau framework analisis yang dipelajari di mata kuliah ini yaitu SLAP. Sosialnya gimana, gaya hidup orang-orang seperti apa, lalu legalnya gimana, ekonominya gimana, politiknya gimana, teknologinya kita support apa enggak, gitu ya. Dan dalam keadaan terjepit sekalipun belajar dari Tencent. Tencent itu raksasa teknologi Cina. Pemerintah kemudian melarang industri gaming untuk membuat game yang membuat adiksi. Jadinya kalau membuat game ya rugi gitu ya.
karena penggunanya akan sedikit atau eh, pengguna aktifnya sedikit. Tapi pada akhirnya, kalau Tencent itu dilarang seperti itu, maka dia ngapain gitu ya? Nah, ya dia buat yang lain lagi produknya gitu ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat gitu ya. Inilah perilaku pembelian di era commerce ya, salah satu tambahan informasi untuk kita memahami sosial ya, demografi masyarakat. Biasanya masyarakat itu punya step-step berpikir seperti ini. Nanti kita akan pelajari di chapter terakhir ya. Ya, sehingga eh, kalau kita menyediakan showrooming itu sangat membantu. Ya, showroomingnya membantu sekali. Oke. Kalau isu hukum, kalau tadi ini tentang konsumen, kita harus pahami bagaimana perilaku pembeliannya. Kita juga harus memahami juga isu hukum apa saja yang ada dalam digitalisasi saat ini gitu. Tadi salah satu contohnya dari Tencent itu regulasi dari pemerintah seperti itu, ya kita nggak bisa berhenti, harus lagi inovasi, cari lagi yang lain gitu ya. Cari model bisnis yang sesuai dan lain sebagainya. Oh ya, bisa Bu Sari, nggak apa-apa. Ini ada saya terima email juga dari Bu Sari Rusmiati. Kasus bisnis yang baru mau saya buka bisa jadi bahan diskusi. Bisa, nggak apa-apa. Ya. Nah, seru ya Bapak Ibu ya. Kalau kita belajar lebih lanjut ini, wah seru banget ya. Jadi intinya apa sih Pak? Ya sudah, intinya kita di chapter 1 kita bahas tentang apa sih urgensi transformasi digital. Chapter 2, lecture notes 2 kita belajar menganalisis peluang. Yang ketiga kita belajar tentang infrastrukturnya gimana, lalu mempelajari lingkungan digital seperti apa sehingga kita bisa merumuskan strategi yang sesuai. Itu ya. Simpulannya transformasi mau nggak mau harus dilakukan. Pendekatannya harus lengkap dan dalam situasi yang selalu berubah cepat, mau tidak mau kita harus agile dalam menyusun strategi. Ya, ini pertanyaan saya, tapi Bapak Ibu bisa jawab sendiri saja. Ada usulan dari rekan kita Bu Sari untuk diskusi ini ya. Oke Bu Sonia, have a safe flight ya Bu ya. Bu Sonia mau flight ke mana? Nggak tahu ya. Safe flight. Oke, Bu Sonia, would you like to share your screen and discuss with your friends? We have several more minutes. Dan sebelum itu saya mau izin untuk saya lakukan absensi dulu ya. Ini kelas attendance kita, apakah terlihat semuanya Bapak Ibu? I'm not going to call all of your name. I'm just calling the name that is not checked yet by me. Okay? So in my screen there are 105 students are attending this classroom. Ada 105 orang yang hadir di kelas. Semua sudah saya tandai. Yang saya panggil adalah yang belum saya tandai saja, karena saya tidak temukan dalam diskusi maupun di partisipan. Abdurrahim Kavitarigan, apakah dirimu ada, Bapak? Tidak ada ya. Acep Sopyan, Adelia Putri Maharani, Aprilia Ansi Nugraheni, Aulia Qurani Majids, David Anggri, David Anggi, David Anggi Anggraiwan, Devi Indah Noviarini, Devita Catherine Haskar Haskar Saya, Yeni. Pak. Oke, ada ya. Saya, Douglas Ima Anggita Tobing. Douglas, Bapak ada di sini, Pak. Erik Dev Suryadi, Kina Ramadhani Fitri, Iqbal Almay Arkhan, Julia Vina Atindria, lalu Liming Kian Colin, Maura Archika Irgian Syah Putri, Melisa Maneli, Muhammad Swandaru, Muhammad Sauki Abdillah, Raifin Rawung, Safira Azara, Siti Hotimatul Husna, Tiara Anindya Satyawati, dan Widya Kurnia Ramadhani. Itu yang tidak hadir hari ini. Sisanya hadir semua.
tapi saya bingung. Malam Bapak. Ya, yang hadir ini Eh, 106, yang tapi atas yang atas malam ya, Pak. yang Yang mana Bu? atas nama David Anggi di partisipan sih ada Pak, maaf. David Anggi ya, coba saya cek dulu. Oh iya nih Pak, di obrolan barusan info mic-nya rusak Pak. Oh oke, terima kasih. Ya, dengan senang hati Ya, Pak. ya. Pak, Ada izin lagi Pak, yang lain? Ya, saya hadir ya Pak. Fadilah Husna. Tadi saya ada enggak di sini Fadilah Husna? Ya memang sudah ada Pak Fadilah. Yang Fadilah Husna, atas nama IIB. David Pak tadi. Oh David yang bicara Iya. itu. Oke, David Anggi. Saya sudah ada kok ini. Ada lagi yang lain? Aprilia, Pak. Aprilia tadi. Oke, Aprilia. Lalu siapa lagi? Kita di Zoom ada 110 atau ya sudah benar ya, 108. Ada saya dan satu tim operasional. Oke, itu yang sudah hadir semua di sini. Saya proceed ya Bapak Ibu ya. Samira kayaknya ada, Pak. Aduh, siapa? Samira. Samira. Oh, memang ada kok Pak. Saya Iya. sudah buat attend tadi ya. Itu di chat ada beberapa orang Pak yang say dia hadir. Oh ya, ini Bintang Galuh ada ya. Ya, semua ada ini. Oke, ini Bintang Galuh hadir ya. Saya hanya memanggil tadi nama-nama yang semestinya tidak hadir ya. Oke, Bapak Ibu, I'm so happy to meet you today. We learn already about the key issues ya, review ya, overview. Digital business strategy, opportunity introduction, yes. Everything is good. See you in the next meeting. If you have any question, please feel free to contact me through WhatsApp or email. I'll be ready to respond you. Oh, Bu Sari. Oke, oke. Ada yang sudah buka kasus terakhir tadi yang saya kirimkan? Itu lecture note 1 sampai 5 banget itu. Ya, oke. See you in the next meeting, Bapak Ibu. Uh, Semoga happy belajar 3 bulan ini. Saya akan dampingi terus. Bareng-bareng kita belajar ya. Ya, Bu Rizka. Saya izin akhiri pertemuan kita. Atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Cukup, Pak. Belum ada Bapak. Cuma ngingetin aja, Pak. Ya, Pak Wilson, Ini silakan. kalau ini apa dipelajari lagi ya yang topik 1 sampai topik 5, Pak. Nanti Sama. diulangi lagi di minggu kelima, diulangi lagi. Oh, di buku Ya, 5 namanya review. 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 Kalau ini namanya overview. Jadi kita tahu di awal, oh saya akan belajar ini. Itu. Oh, maksudnya overview, Pak. Overview. Nanti di minggu kelima, di week kelima, Bapak Ibu akan bertemu lagi dengan dosen, dengan saya. Kita akan review, ngelihat lagi apa yang udah dipelajari kemarin. Ya. Thank you, Bapak Ibu sudah bisa leave. Sampai Thank jumpa you ya. Bapak. Thank you Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Iya, Pak.